Rema yang dikasih Tuhan, salam sehat, salam sejahtera, salam penuh sukacita untuk Anda semua. Hari ini, tanggal 1 November 2023, kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mereka adalah orang-orang seperti kita, orang biasa yang mendapatkan anugerah kemuliaan abadi oleh Allah kita. Saudara-saudari terkasih, kita akan merenungkan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a, dan kita akan mendalami atau merenungkan tema menjadi sahabat-sahabat mulia Allah. Para sahabat Rema yang dikasih Tuhan, Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a berbicara mengenai sabda bahagia. Seorang Mahatma Gandhi, tokoh spiritual India, tokoh pergerakan kemerdekaan India, sangat mengagumi dan terinspirasi oleh sabda bahagia ini. Sabda bahagia ini menjadi way of life, cara hidup orang Kristen. Menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati, menjadi jalan menuju kemuliaan, seperti yang telah ditempuh oleh para kudus. Nah, mari para sahabat Rema yang dikasih Tuhan, mengapa sabda bahagia ini sungguh mempesona seorang Mahatma Gandhi dan menjadi jalan menuju kemuliaan oleh para kudus? Mari kita telusur satu persatu. Sabda bahagia yang pertama, berbahagialah orang miskin. Sahabat Rema yang terkasih, miskin berarti tidak lekat oleh barang duniawi. Menggunakan barang-barang secara cukup atau secukupnya, tidak dikuasai oleh kepemilikan. Orang miskin tidak cemas, tidak takut berkekurangan, karena ia selalu mengandalkan Allah, berpegang pada Allah, dan Allah menjadi pusat hidupnya. Lalu yang kedua, para sahabat Rema, berbahagialah orang yang berduka cita. Karena orang selalu atau telah berpegang teguh selalu pada Allah, peristiwa duka bukanlah menjadi peristiwa kutuk. Peristiwa duka menjadi kesempatan untuk semakin memeluk Allah, untuk memperoleh kekuatan dari Allah, dan sekaligus menjadi kesempatan untuk terlibat, untuk menemani Yesus yang memangku salib untuk kita semua. Yang ketiga, para sahabat Rema, berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang mampu menguasai emosi, tidak reaktif, segala perkara dihadapi dengan tenang. Yang keempat, para sahabat Rema, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran dan baik menjadi ukuran, menjadi referensi, menjadi tolok ukur pilihan-pilihan dan sikap hidup seseorang. Apa yang kuputuskan, apa yang kulakukan, semuanya didasarkan atas kebenaran dan ukuran baik. Pilihan hidup dan sikap hidup tidak didasarkan pada cocok atau tidak cocok, diminati atau tidak diminati, nyaman atau tidak nyaman, tetapi pilihan-pilihan hidup kita, sikap hidup kita didasarkan memakai tolok ukur baik dan benar. Lalu sabda bahagia yang kelima, para sahabat Rema, berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pandangannya keluar dan tidak ke dalam.
Bagi dia, kebahagiaan bukan diukur seberapa banyak ia memiliki, seberapa banyak ia mendapatkan, tetapi kebahagiaan diukur dari seberapa banyak ia memberi, ia berbagi. Lalu sabda bahagia yang keenam para sahabat terima, berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang suci adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang mampu dengan tajam membaca jalan Allah. Mempunyai diskresi tajam atas pilihan-pilihan hidupnya. Ia sangat dekat dengan Allah dan berani berkata atau mengatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Allah. Kita masuk pada sabda bahagia yang ketujuh para sahabat terima, berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang tidak membuat luka, orang yang tidak membuat sakit hati orang yang tidak membuat trauma orang lain. Kehadirannya meneguhkan, menguatkan, menjadikan orang optimis. Kehadiran orang yang bersangkutan, orang yang membawa damai adalah kehadiran yang merukunkan dan menyatukan banyak orang. Sabda bahagia yang ke-8, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran. Orang yang siap menanggung resiko atas pilihan hidupnya yang didasarkan atas kebenaran. Nah, sabda bahagia yang ke-9 atau yang terakhir para sahabat terima, berbahagialah orang yang siap dianiaya dan dicela demi Allah. Suara langit atau pesan kenabian Allah harus digemakan, harus disuarakan, harus dipegang teguh. Dan ingat, orang-orang seperti ini, para nabi-nabi zaman modern akan dilawan, akan diserang oleh kuasa-kuasa jahat. Tetapi dia teguh, kuat memegang pesan Allah ini, suara dari langit ini, dan terus dikembangkan. Maka para sahabat terima, jalan-jalan inilah yang dilalui oleh para kudus, dan mereka menjadi sahabat-sahabat mulia Allah. Semoga kita dimampukan, dikaruniai oleh Allah untuk mampu melaksanakan sabda bahagia ini sebagaimana sabda bahagia ini telah menginspirasi Mahatma Gandhi. Keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Berkat Allah turun atas para sahabat terima dan seluruh anggota keluarga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.